Baik, perkenalkan nama saya Ripa Kapitan, saya dari kelas I, semester 6. Saya akan menjelaskan materi tentang manajemen kurikulum. Pengertian manajemen kurikulum. Secara etimologi, manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata manus yang berarti tangan dan are yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabungkan menjadi kata kerja manajer yang berarti menangani. Kata ini selanjutnya diadopsi dalam bahasa Latin yang berarti mengendalikan, terutama mengendalikan kuda. Dalam berkembangannya diadopsi dalam bahasa Prancis management yang memiliki arti seni, melaksanakan dan mengatur. Menurut Hasibun, manajemen sebagai ilmu dan seni pengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu proses pencaharian, pengorganisasian, memimpin dan menguasai pekerjaan organisasi, dan untuk menggunakan sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang dinyatakan dengan jelas. Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu kegiatan mengandaykan orang dan sumber-sumber lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Berdasarkan pengertian di atas, dalam kurikulum terkandung dalam dua hal pokok, yaitu adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa dan tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh ijazah. Berdasarkan pengertian di atas, dalam kurikulum tergantung dua hal pokok, yaitu adanya mata pencaharian yang harus ditempuh oleh siswa dan tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh ijazah. Berikut pengertian kurikulum menurut beberapa para ahli. Yang pertama, Harlow Alberti, kurikulum sebagai kegiatan yang diberikan kepada siswa bahwa tanggung jawab sekolah. Yang kedua, Saylor, Alexander, dan Lewis, kurikulum sebagai segala upaya sekolah untuk mengetahui siswa belajar baik dalam ruangan kelas, di halaman sekolah, maupun luar sekolah. Kurikulum dalam arti luas meliputi seluruh program di sekolah, yakni segala pengalaman di bawah tanggung jawab sekolah. Kurikulum adalah seperangkat perencanaan dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. Jadi manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum dan operatif, kooperatif, sistematik, dan rangka kewujudan capaian tujuan kurikulum. Yang berikut B. Ruang lingkup manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah bagian dari studi kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah pengaruh tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada siswa. Yang kedua, manajemen
pengorganisasian dan pelaksanaan kurikulum berkenaan dengan semua tindakan yang berhubungan dengan perincian yang berbagai semua tugas dan memungkinkan pelaksanaan kurikulum ada dua bagian, yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah yang lama hari ini ditangani oleh kepala sekolah. Pelaksanaan kurikulum tingkat kelas yang dalam hal ini akan ditugaskan langsung kepada para guru. Yang ketiga, supervisi pelaksanaan kurikulum. Supervisi atau pemantauan kurikulum adalah pengumpulan informasi berdasarkan data yang tepat, akurat, dan lengkap tentang pelaksanaan kurikulum dalam langkah waktu tertentu oleh pemantauan ahli untuk mengatasi. Yang keempat, penilaian kurikulum. Penilaian kurikulum atau evaluasi kurikulum merupakan bagian dari sistem manajemen evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyampaikan data untuk penentuan keputusan mengenai kurikulum apakah akan dievaluasi atau diganti. Yang kelima, perbaikan kurikulum. Perbaikan kurikulum sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan dan penentuannya untuk melakukan penyediaan supaya dapat memenuhi permintaan. Yang keenam, sentralisasi dan desentralisasi kurikulum manajemen. Sentralisasi dan adalah memutuskan semua wawancara kepada sejumlah pengetahuan permintaan. Perbaikan kurikulum intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dapat dirotasi. Ada dua aspek, yaitu proses dan produk. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Terima kasih.